Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kecilnya Pak Rian di kelas 6. Akhirnya kita dapat TIK lagi ya. Ketemu biasa di bahasa Inggris, sekarang kita ke TIK lagi. Oke, ini PowerPoint hanya untuk intro. Bentar. Oke, ini kalian hapus dulu. Salah. Oke. Kita akan meneruskan materi PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Ini adalah contoh PowerPoint-nya Parian tentang otter si mungil. Mungkin kamu juga udah nonton ya di video kelas 6 yang tahun lalu yang sekarang sudah lulus. Ada juga otter. Nah, ini Parian pakai contoh yang ini karena yang contoh kemarin yang tarian itu Parian lupa taruh di mana. Oke, kita masuk aja. Kita akan melanjutkan materinya. Kamu sudah bisa hampir semua yang Parian lihat untuk mengatur posisi dengan baik, gambar tulisan, tulisan gambar itu udah bagus-bagus banget semuanya. Hanya mungkin tinggal dirapi-rapiin aja nih kayak gini. Dijual nggak kelihatan dijualnya, tinggal dikecilin gambarnya jadi bisa besar ini. Gitu ya, sedikit aja tentang mengedit tulisan dan gambar karena materinya sudah ya. Ini Parian hanya memastikan dulu kalau semuanya sudah rapi. Oke. Ini adalah satu kesatuan sebuah presentasi ya. Ini ada 6 slide jumlahnya totalnya yang sudah tersusun dengan baik, rapi. Oke. Selanjutnya yang akan kamu lakukan, kamu kan udah punya nih bahan presentasi yang ditugaskan waktu kemarin. Yang selanjutnya kamu lakukan adalah sesuai dengan materi hari ini, yaitu kita ke menu transition dan animation. Transition dulu, oke? Pastikan slide yang aktif ini slide nomor 1. Nanti ada garis merah seperti ini di tepinya. Kalau kamu ngaktifin slide kedua, lihat garis merahnya pindah. Aktifin dulu slide 1, transisi. Oke. Apa sih transisi? Transisi adalah perpindahan dari slide 1 ke slide 2, slide 2 ke slide 3, slide 3 ke slide 4, dan seterusnya sampai slide terakhir. Oke. Perpindahannya ada transisinya terselip di sini. Misalnya kalau ada posisi sih harusnya transisi di sini ya. Garis ini. Itu adalah transisi ya harusnya. Oke. Parian sarankan transisi itu dimulai di slide kedua. Oke. Kenapa Pak di slide pertama? Karena nggak enak kalau di slide pertama langsung masuk transisi dilihatnya. Contoh, Parian di sini akan pilih transisi. Kamu klik menu transisi akan ada ini nih. Transition of this slide. Pilih yang anak panah ke bawah, lihat transisinya tuh ada banyak. Parian akan pilih yang agak rame. Vortex misalnya. Masa baru mulai langsung judul ada transisi kayak gitu, itu kan nggak enak ya dilihat ya. Oke, ini dinonin dulu agar si transisi tadi paling kelewat. Ketika kamu milih vortex atau transisi yang mana aja yang pengen kamu pilih, akan ada sign-nya atau tanda berupa bintang kecil seperti ini. Bintang kecil ya, bukan lagu, ini logo. Bintang kecil. Oke. Kalau kamu klik bintang kecilnya itu akan ada tulisan play animation dan kamu klik play animation, animasinya akan bergerak. Oke, dan Parian nggak mau dia animasi itu ada di slide pertama. Parian mau slide pertama itu non atau artinya nggak ada transisi. Itu berarti kamu ke slide 2 pilih transisi. Kita pakai vortex ya. Sengaja Parian bikin vortex agar rame, agar jelas kamu ngelihatnya. Oke, dari slide 1 ke slide 2 ada transisi. Oke. Ini apa ya? Oke, sebentar, Parian ke menu slideshow dulu. Pastiin dulu di slide 1 from the beginning. Oke, ini adalah slide pertamanya Parian, yaitu judul dan nama penulisnya. Penulis di presentasinya Otter si mungil, Rian Ahmad. Dia ada di kelas 6C. Kalau kalian klik, dia akan masuk ke transisi dulu baru masuk ke slide 2. Klik transisi dulu. Slide 2. Oke, itu transisi. Tadi transisi. Maaf, itu handphone Parian tadi jatuh. Itu masuknya
maksudnya dari transisi. Oke, kita balik ke PowerPoint-nya. Tadi itu slideshow-nya. Nah, untuk transisi, Varian juga menyarankan untuk nggak terlalu wah kayak yang vortex tadi ya. Itu kan terlalu wah. Varian biasanya umum banget itu pilihnya fade. Jadi cuma tuh bisa yang lihat ya nih. 1, 2, 3 lihat fade. Pelan-pelan muncul slide 2. Oke. Kita akan masukin semua slide itu fade itu ke semua slide. Jadi setiap pindah ada fade-nya. Oke. 2 udah ada, 3 udah ada, sampai terakhir udah ada. Oke. Kita ke judul lagi. Itu tadi transisi. Ya, materinya dikit gampang transisi. Selanjutnya adalah animation. Ke slide 1 lagi. Ini menu animation. Lihat di sini warnanya pada abu-abu. Kamu pencet itu nggak akan ada keluar apa-apa karena kamu belum memilih objeknya. Di sini objeknya ada 2. Pertama adalah judul, lalu nama penulisnya. Oke, lihat baru dia muncul ya animationnya, menunya ya. Oke, nggak abu-abu. Oke. Nah iya, jadi satu persatu objeknya bisa diberikan animasi. Varian di sini dulu, judulnya dulu. Klik yang anak panah ke bawah ini di submenu animation. Tinggal kamu pilih yang mana. Varian akan milih yang rame dulu, yang kelihatan banget. Ini bounce. Ya, dia ngebouncy gitu ya. Nah, setiap ini tuh yang kamu pilih, misalnya tadi Varian pilih bounce, itu nanti akan ada tambahan efek option as one object. Berarti dia efek optionnya cuma 1. Misalnya kalau swirl sama, Google di sama, as one 1 semuanya kayaknya. Nah, ini ada yang vertical, horizontal, yang random bars. Kalau horizontal ya berarti mendatar. Kalau yang vertikal itu berarti atas ke bawah gitu ya. Tuh ya. Kita play lagi biar kamu kelihatan ke vertikal deh. Tuh ya. Kelihatan ya. Nah, durasinya tadi kan cepet banget tuh. Kamu klik ini, nah, itu bisa kamu atur di submenu timing 0,50. Wah, itu kan sangat-sangat cepet ya. 0,50 itu setengah detik. Set 1 detik misalnya. Kita klik lagi, tuh kamu boleh mencet. Coba ini. Nah ya, bintang ini lagi bisa dipencet. Oke. Kamu bisa lamain juga 2 detik. Asik. Nah, setelah kamu masukin ini, kamu bisa masukin juga yang ini. Misalnya yang ini Varian fade aja. Pak, aku mau lebih dari 2 fade misalnya. Mau tambahin ini yang emphasis. Emphasis itu artinya apa ya? Kayak mencolok atau yang memperhatikan atau yang memberi sebuah tekanan kepada teks yang dipilih. Jadi gini dulu deh, Varian kasih contoh ya. Untuk emphasis. Ini Varian hapus semuanya dulu. Oke, nggak ada animasi ya, non. Kita pilih yang emphasis, yang plus deh. Oke, ini Varian akan buat 2. Varian duplikat menjadi 2. Ya, ada 2, udah 2. Lihat 1, 2. Nah, itu kayak penekanan. Jadi misalnya kalau ini Pancasila, sila kedua ini kan kecepatan tuh. Sila kedua ini, sila ke-1 ini. Gitu. Itu emphasis fungsinya ya. Kayak memberi penekanan atau attention atau perhatian lebih ke teks atau objek yang ada di PowerPoint kamu. Jarang sebenarnya emphasis digunakan, tapi tergantung penggunaan atau jenis presentasi kamu tuh mau gayanya seperti apa. Itu emphasis biasanya digunain. Ini bermacam-macam, ada yang spin, dia akan muter. Aneh ya. Ada teeter, dia akan goyang. Lighten itu dia akan warnanya akan menjadi lebih terang dari coklat tua seperti ini tadi ya, menjadi agak oranye. Itu terserah. Nah, misalnya kamu yang Varian sering buat itu sebetulnya fade lagi Pak. Iya, fade. Nah, lalu Varian akan memilih add animation karena Varian mau memilih tadi ya lebih dari 2
animation, satu animation. Jadi ada dua. Add animation, Paren akan pilih yang exit. Exitnya misalnya fly out, Paren pilih. Wow, kecepatan ya. Ini Paren tambahin dulu durasinya. Kita play lagi. Nah, jadi abis si otter si mungil tulisannya itu muncul, dia akan turun ke bawah. Itu kalau milihnya fly out. Kalau fade out, dari muncul dia akan menghilang. Ini yang biasa Paren gunain untuk ngajar kamu kayak kemarin itu. Paren buka deh contohnya, ada nggak ya? Bentar, ini close aja. Nah, kemarin itu Paren gunain waktu ngajar bahasa Inggris kamu di sini nih. Ini pengen Paren timbulin terus Paren hilangin. Ya, ada mati lalu muncul yang ini. Nah, itu Paren kontrol semuanya dari mouse by click. Jadi ketika Paren klik baru dia muncul. Jadi kayak gini nih ya. Keren. Nih ya. Kemarin kan Paren ngajar past tense. Subjek itu ada apa aja? Subjek itu ada Ayu, Dewi, si, he, it. Nah, udah nggak kepake si Ayu Dewinya, Paren bisa hilangin. Oke, itu fade out. Jadi abis fade in, fade out. Ini fade in dulu dia masuk, lalu fade out, keluar lagi. Lalu Paren aktifin yang ini, add, fade in, lalu masuk ke slide berikutnya. Itu contohnya aja ya. Close lagi. Oke. Itu tadi penggunaan lebih dari 2 animasi. Oke. Tadi fade in fade out, terus ini nggak usah pakai fade out karena ini judul. Ini Paren dari ulang dulu dari non. Paren akan gunain wipe. Oke. Nah, ini wipe-nya ini tadi lihat ke atas ya, dan dia cepet banget. Mungkin kamu nggak kelihatan, Paren tambahin dulu. Nah, masih kecepatan. 2 detik mungkin. Oke, dia dari atas, dari bawah ke atas. Itu bisa kamu ganti, kamu maunya dari mana, atau dari misalnya mau dari top, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Misalnya dari top, berarti dia akan dari bawah tuh turun gitu. Lo ininya Paren mau fade. Jadi kalau di play seperti ini. Otter si mungil, Rian Ahmad. Asik gak? Oke, itu tadi menu animation sedikit. Bisa kamu tambahin di setiap slide yang kamu punya ya. Di sini, di judul ini, atau kamu maunya hanya di judul aja, itu juga boleh. Lalu sekarang yang akan menjadi tugas kamu, Paren akan mengajarkan. Ini slide dulu ya. Sebentar, layoutnya blank aja. Paren akan mengajarkan di sini sebuah motion graphic yang sederhana. Nih Paren kecilin dulu sedikit. Oke, motion graphic yang sederhana banget di PowerPoint, dan kita akan membuat motion graphic tersebut untuk kalimat penutup. Jadi ceritanya kamu berpresentasi, si otter si mungil sudah selesai, dan di sini slide terakhir adalah kalimat penutup. Biasanya kalimat penutup adalah terima kasih, atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau sekian dari saya, kayak gitu ya. Oke, yang pertama kamu harus mendownload sebuah folder GIF. GIF itu apa sih? Oke, kita lanjut aja ke Google-nya. Ingat ya, kalau ada internet harus didampingi orang tua. Oke, yang pengen Paren buat adalah sea atau lautan. Kamu ketik sea. Pak, bisa nggak Pak ngetiknya pakai bahasa Indonesia? Lebih baik jangan ketik pakai sea, itu kan artinya laut atau lautan ya. Lalu kamu tambahin GIF, GIF. Oke, lalu enter. Akan muncul, pilih yang image. Nah, semua gambar lautan ini ada tulisan GIF-nya. GIF.
GIF itu apa? GIF itu adalah gambar atau motion yang bergerak. Di sini Paren pilih yang animated ya. Di sini ya. Abis si GIF pilih image animated. Oke, kenapa animated Pak? Supaya ada yang kartun. Yang ini kan kartun nih. Tuh ya, lautnya nggak air beneran. Ini air beneran, yang di sini ombaknya. Ini laut, airnya air kartun. Oke. Nah, udah kepilih yang pengen kamu pilih untuk background. Ini kita mau membuat background motionnya dulu. Klik kanan, pilih copy image. Lalu kamu kembali ke PowerPoint-nya. Ke sini. Lalu kamu paste aja, klik paste di sini atau Ctrl V. Kalian akan ngeklik di sini ya, paste. Nah, ini terpanggil dari Google ke PowerPoint. Ininya karena ini background, kalian mau menutup semua yang warna krim ini menjadi lautan ini. Oke, Pak, tadi gerak Pak. Iya, karena belum di sini. Tuh, kalau udah diaktifin untuk melihat ombaknya bergerak ya. Oke. Di sininya emang dia nggak bergerak. Oke, selanjutnya backgroundnya lautan, berarti kita butuh sebuah kapal laut. Oke, apa bahasa Inggrisnya kapal laut? Ship. Ship GIF. Oke, tinggal dipilih deh maunya mana. Paren sarankan kalau objeknya yang satu seperti ini, jadi kamu udah punya background seperti ini, kamu cari yang nggak ada backgroundnya kayak gini nih. Kapal yang tenggelam ini backgroundnya ada biru lagi. Nanti kalau kamu masukin di sini biru, itu birunya kelihatan. Jadi pilih yang nggak ada birunya. Oke, kalian cari dulu. Oke, ini nggak GIF, jadi dia nggak bergerak. Cari yang GIF ya, pastikan. Oke, ini GIF. Oh, tapi ada awannya, nggak jadi. Sebentar. Iya Pak, iya ini susah nyari ginian. Varian susah, aku nggak ketemu. Sama, varian juga kesusahan. Ini ada tulisannya tuh, makegif.com. Jangan dipilih kalau ada tulisannya, nanti ngebuat animasi kamu kayak terlihat kotor. Oke, varian pilih yang ini ya, walaupun ada lautnya. Aduh, bentar. Oke, varian pilih yang ini. Oke, yang ini. Ini memang akan jadi objek varian. Lagi udah kepilih, klik kanan, copy image, balik ke PowerPoint-nya, paste. Oke, ini varian kecilin dulu. Nggak terlalu kecil, mudah-mudahan di kamu. Lalu posisikan si kapal ini ke luar dari background. Ini kan background nih yang ada lautnya. Keluar dari background berarti di area abu-abu ini. Oke. Sebentar, Paren lihat dulu. Ombaknya ke arah kanan. Oke, Paren bisa rotate ini biar dia ngadepnya ke arah kanan. Ini kan dia ngadepnya ke sana, ke kiri. Klik format, rotate, pilih flip horizontal. Nah, sekarang dia ngadepnya ke kanan, berarti dia harus di posisi di luar kanan. Karena nanti Paren akan bikin dia bergerak kayak gini. Oke, itu Paren gerakinnya pakai mouse. Bagaimana caranya supaya dia bergerak otomatis? Pastiin dulu, pilih objek si perahunya, lalu ke animation, add animation, ini ke bawah ya, tadi exit, sekarang ada motion path, pilih yang custom. Oke, setelah kamu pilih custom, kursor akan berubah plus seperti ini. Oke, dari sini kamu klik kiri, kamu tahan klik kirinya. Kamu boleh ngikutin ombaknya, boleh juga nggak mengikuti ombaknya. Yang penting adalah jangan sampai dia lurus banget. Oke, udah kayak begini. Kalau klik kirinya dilepas nih, dia akan ngikut gini-gini. Ini klik kiri dengan cepat 2 kali, tak. Nah, si perahunya akan bergerak kayak gitu. Nah, ini perahunya kurang jauh, harusnya dia sampai keluar batas backgroundnya. Kamu klik aja si perahu yang tadi, lalu akan muncul ini nih, merah-merah kayak gini. Klik yang putihnya, geser ke kanan sampai dia keluar. Oke, kita lihat lagi, bisa diklik bintangnya. Oke, itu perahunya ngebut banget ya. Itu karena durasinya cuma 2 detik, kita tambahin. Paren akan coba 8.
lagi. Nah, tuh perahunya lewat. Wow, tsunami. Oke, nggak ada tsunami ya. Oke, udah enak ya, udah pas banget ya, gerakannya nggak terlalu kenceng, nggak terlalu lambat juga, dan gerakannya dia nggak lempeng lurus gitu, kayak seakan-akan dia jalannya di aspal, tapi kan di ombak. Kalau di ombak kan perahu kan gonjang-ganjing gitu loh. Oke, itu tadi fungsi dari motion pad. Jadi kenapa Paren nggak mau dia lurus, supaya karena ini di laut, nggak mungkin dia jalannya lempeng gitu. Kita preview sekali lagi. Oke. Nah, setelah perahunya lewat, di sini Paren akan mau ada tulisan yang tadi itu. Terima kasih. Kita tulisnya terima kasih aja ya. Kembali ke home, pilih insert, lalu word add. Pilih yang mana aja dulu. Kita ketik huruf besar semua. Terima kasih. Karena ini kan akan menjadi penutup dari presentasi kamu. Oke, Paren udah punya terima kasihnya, kurang besar. Paren besarin sekitar kebesaran. Oke, Paren besarin segini terima kasihnya. Paren kasih bold. Oke, gini. Lalu Paren akan kasih dia animasi yang wipe. Oke, wipe-nya dia ke atas ya tadi. Paren pengen nge-wipe-nya sesuai dengan arah perahu. Nah, seperti itu ya, karena perahunya dari kiri ke kanan. Jadi tadi kalau kamu lihat, ini karena masih kecepatan, nge-wipe-nya itu dia dari kok belum berubah. Maaf. Dari kiri ke kanan, oke. Di sini akan Paren bikin 4 detik dulu supaya kelihatan lagi wipe-nya. Paren play lagi. Oke, si terima kasih muncul ketika perahunya udah habis. Nah, Paren nggak mau kayak gitu. Nah, cara menyetingnya adalah pilih dulu, aktifkan si terima kasihnya. Contoh, kalau udah aktif tuh ada titik-titik putih seperti ini. Lalu di sini ada timing, kita ke menu timing lagi. Startnya jangan on click, tapi with previous. Maksudnya with previous dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya adalah perahu. Pilih yang with previous. Jadi mereka akan bareng nanti geraknya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengatur bagaimana caranya supaya ketika perahu lewat baru si terima kasihnya barengan munculnya. Itu harus kamu lihatnya, aturnya ada di animation pen. Kamu klik animation pen, akan keluar seperti ini. Ininya Paren kecilin dulu ya, segini ya, kelihatan ya masih. Oke, setelah itu kita sesuaiin deh. Kira-kira si perahu tadi ke detik 3 baru lewat sini, dia si perahu ini sampai ke garis ini ke detik berapa. Itu nggak ada rumusnya, kamu benar-benar harus perhatikan animasi kamu bagaimana. Jadi harus play lagi, sesuaiin lagi. Nah, ini pas banget ya, terima kasih. Bahkan si ininya tuh kelambatan, jadi bisa Paren atur. Sebentar, ininya jangan 4 detik, 350. Untuk si terima kasihnya Paren ganti timingnya menjadi 350. Terima kasih. Oke, udah bareng ya, udah cocok banget, matching sesuai dengan apa yang pengen Paren mau konsepnya. Nah, ini yang akan menjadi tugas kamu. Paren, kamu pengen bikin sebuah animasi sederhana banget. Kamu bisa nonton video yang sebelumnya Paren pernah kirim di kelas 6 kemarin yang udah lulus. Itu juga animasi juga. Nah, setelah kamu mau bagaimana skenarionya, adegannya. Kalau ini kan adegannya adalah di lautan, perahu lewat membawa terima kasih. Nah, misalnya kamu di mana? Misalnya di jalan raya ada mobil membawa terima kasih. Kamu mau di kebun ada kucing lari, terus kucingnya lari itu ada membawa terima kasih. Itu terserah dari kamu. Oke, sekarang kita lihat lagi sekali lagi untuk memastikan ini udah keren. Oke, ada laut. Nah,
Perahunya akan jalan ketika Parian ngeklik mouse di sini. Sebenarnya ngekliknya nggak harus di sini ya, tapi supaya kamu kelihatan aja. Sini, Parian klik. Semua animasi berjalan. Terima kasih. Oke, gampang ya. Motion sederhana, namanya juga sederhana banget. Sebenarnya ada motion lagi yang lebih ribet, cuman kamu belum akan siap untuk nerima materinya yang ribet ini ya. Ini kurang tengah, Parian tengahin dikit. Oke, ini akan jadi tugas. Skenarionya bebas. Oke, jangan lupa. Oh ya, untuk pengumpulan tugasnya itu kamu kirim file ininya aja. Jadi nggak usah ininya, presentasi kamu tuh nggak usah ada. Kamu bisa delete aja. Ini di delete. Jadi cuma satu slide, ada animation. Nah ini kamu save. Nah save-annya ini si PowerPoint ini yang dikirim ke Google Form biasa di Google Classroom. Kamu boleh juga lewat WhatsApp, boleh lewat email, boleh. Udah itu doang. Boleh mau ngasih flash disk ke Parian, Pak, mau mengumpulin tugas itu juga boleh. Oke, kalau kesusahan ingat jangan malu untuk bertanya, tanya sama Parian atau kamu mau nanya ke kakak yang pernah bikin motion graphic atau ke saudara yang pernah bikin motion graphic di PowerPoint, atau kamu boleh juga nyari informasi tentang motion graphic di YouTube. Itu banyak banget yang keren-keren, lebih keren dari Parian pastinya. Karena Parian yang bener-bener cari yang kira-kira kamu tuh pasti bisa aja. Kalau yang ribet-ribet nanti nanti malah gagal, nggak bikin motion graphic sama sekali. Jadi ini yang bener-bener tergampang menurut Parian untuk tingkat kamu. Umur kamu berapa? 10 tahun mungkin ya. Oke, segitu aja materi TIK hari ini. Jangan lupa biasa yang Parian kasih pesan-pesan, jaga 5M. Dan hari Senin nanti yang PTM kita ketemu lagi. Dan Selasanya mungkin Parian gak bisa ngajar ya bahasa Inggris yang Selasa. Kalau yang ketemu Parian biasa di hari Selasa, karena Parian harus mengatur simulasi gladi bersih ANBK. Jadi Parian gak bisa ngajar, Parian full ada di lab bersama anak-anak kelas 5. Jadi yang Selasa nanti LK-nya kamu kerja sama teman aja ya LK-nya. Tuh. Oke. Iya, di Selasa dan Rabu itu LK bahasa Inggris. Dan yang daring nanti LK-nya Parian biasa, Parian kirim di GCR dan kita akan kerjain bareng-bareng live untuk LK yang daring. Begitu aja. Sekian dari Parian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.